Ya pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk dalam segmen Newsline Trending Topic ya, Naila ya. Kira-kira ada apa aja nih yang masih menjadi trending di media sosial? Kita akan lihat infografisnya apa saja sih yang sedang menjadi trending di siang hari ini pemirsa. Ada dua, yang pertama terkait dengan kelas BPJS Kesehatan yang dihapus ya, diganti dengan KRIS atau KRIS, lebih dari 5.000 pencarian. Dan satu lagi ini ya, ada beberapa tersangka yang ditangkap, ada WNA asal Ukraina dan juga Rusia dari temuan ada ladang ganja di Bali, lebih dari 5.000 pencarian. Itu sejumlah trending yang akan kita bahas pada siang hari ini. Oke, dan kita langsung akan masuk dalam segmen Newsline Trending Topic berikut ini. Ya pemirsa, media sosial sempat diramaikan karena sempat ada wacana ini sistem kelas BPJS Kesehatan, ada 3 kelas ini akan dihapus dan dijadikan satu kelas ini, Naila. Jadikan satu kelas, jadi dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dihapus begitu ya. Sebagai gantinya BPJS Kesehatan akan menerapkan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS atau bisa juga KRIS ya sebutannya. Nah, seperti apa sih sistem ini? Mungkin Gemma bisa jelaskan kepada pemirsa lebih lengkapnya, apakah dengan sistem ini layanan kesehatan akan semakin baik atau seperti apa begitu? Oke, Naila dan juga pemirsa, saya juga akan memaparkan sejumlah data yang wacananya nantinya ketika sudah dijadikan satu kelas BPJS ini akan ada sejumlah persyaratan yang harus diikuti oleh beberapa rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, kalau kita melihat grafik yang sudah kami siapkan, ini Presiden Joko Widodo sudah menandatangani dari Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan dan ditandatangani juga di 8 Mei tahun 2024, di mana nanti dari kelas 1, 2, 3 ini rencananya akan dijadikan satu dan juga diberi nama KRIS. Dan kita juga akan melihat pemirsa dari peleburan 3 kelas ini nantinya KRIS ini akan didorong untuk memaksimalkan pelayanan untuk masyarakat yang menggunakan BPJS Kesehatan. Nah, sebenarnya apa sih KRIS itu? Karena kan kalau di 3 kelas BPJS sebelumnya ada sejumlah kriteria untuk pelayanan rawat inap di rumah sakit. Nah, kira-kira kalau jadi KRIS ini apakah akan menjadi satu kelas saja atau seperti apa? Nah, KRIS ini adalah standar minimum pelayanan rawat inap yang diterima oleh peserta BPJS Kesehatan. Penerapan KRIS ini akan menggantikan kelas BPJS Kesehatan dan tujuannya tentunya untuk meningkatkan kualitas layanan rawat inap peserta. Dan KRIS juga akan memberikan pelayanan satu kelas yang sama rata bagi pasien pengguna BPJS Kesehatan. Tapi ada sejumlah 12 kriteria yang harus dipenuhi oleh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kira-kira apa saja? Kita akan melihat apa yang harus ditaati oleh rumah sakit ketika akan memenuhi standar dari KRIS ini untuk melayani sejumlah pasien yang menggunakan BPJS. Nah, pemirsa, yang pertama adalah dari kamar KRIS ini harus memenuhi standar, yaitu satu kamar diisi oleh 4 bed atau 4 kasur rumah sakit untuk melayani 4 pasien dalam satu ruangan. Dan dalam satu ruangan tersebut ada syaratnya lagi. Jadi jarak dari satu kasur tempat tidur dan juga kasur lainnya ini harus ada sekitar 1,5 meter, sehingga harus ada jarak yang cukup untuk sirkulasi udara yang lebih baik. Nah, kemudian juga komponen bangunan yang digunakan ini tidak memiliki tingkat porositas yang tinggi dan juga ventilasi udara memenuhi pertukaran udara pada ruangan perawatan biasa minimal 6 kali pergantian udara per jamnya. Kemudian pencahayaan ruangan ini juga harus baik, mengikuti kriteria standar 250 lux untuk penerangan dan 50 lux untuk pencahayaan tidur. Nah, kemudian kalau kita melihat dari simulasi ini ya pemirsa, masing-masing tempat tidur rumah sakit juga wajib memiliki nakas di setiap tempat tidurnya, yaitu meja yang memiliki kabinet untuk menyimpan barang begitu. Kemudian juga ada ventilasi ya agar pertukaran udaranya dengan baik. Kemudian juga harus ada kamar mandi untuk pasien di dalam di dalam kamar perawatan, dan juga ini harus diklasifikasi antara jenis kelamin, kemudian dengan usia dan juga jenis penyakit, di mana penyakit infeksi dan non-infeksi ini harus dipisah. Kemudian juga ruangan yang diisi oleh 4
tempat tidur tersebut dapat mempertahankan suhu ruangan mulai dari 20 sampai dengan 26 derajat Celcius. Nah, ini juga untuk membatasi dan juga menjaga udara dari pasien di dalam ruangan karena memang harus ada 4 tempat tidur di dalam satu ruangan. Nah, kalau kita melihat dari sebelumnya memang dari tahun 2023 sudah ada 15 rumah sakit yang sudah mulai menerapkan sistem kris ini sehingga memang belum semua rumah sakit memenuhi standar untuk membentuk kamar kris di mana satu ruangan diisi dengan 4 dan kalau kita melihat juga dari kelas-kelas BPJS Kesehatan sebelumnya yang dibagi dari 3 kelas ini memang kalau kelas pertama ini cuma diisi 2 maksimal tempat tidur di satu ruangan. Kemudian kalau kelas 2 diisi 4 sampai 6 dan kalau untuk kelas 3 yaitu diisi oleh 6 pasien. Nah, nantinya ketika kelas tersebut akan dilebur, maka satu ruangan hanya akan diisi 4 pasien per kamarnya. Nah, ini juga akan mempertanyakan apakah kira-kira kalau nanti dilebur, bagaimana dengan jumlah iurannya. Nah, kalau kita melihat dari iuran BPJS Kesehatan saat ini, untuk kelas 1 ini adalah Rp150.000 per bulan, kemudian kelas 2 adalah Rp100.000 per bulan, dan untuk kelas 3 adalah Rp42.000 per bulan dengan subsidi pemerintah sebesar Rp7.000 per orang, sehingga menjadi Rp35.000 per bulan. Nah, kita nanti akan konfirmasi juga kepada pihak BPJS kira-kira kalau nanti dilebur kelasnya ini apakah akan ada penyesuaian tarif lagi per bulannya untuk BPJS Kesehatan. Nah, saya akan kembali ke rekan Naila. Kira-kira Naila kalau ini dilebur gimana iurannya ya? Nah, itu yang juga menjadi pertanyaan warganet Gema ya, bagaimana dengan iurannya bagi mereka yang mungkin sudah membayar iuran kelas 1 nantinya kalau harus downgrade untuk ke kelas dengan jumlah maksimal satu ruangan 4 tempat tidur seperti apa? Nanti kita akan tanyakan langsung pemirsa dan untuk membahas mengenai dihapusnya kelas pada BPJS Kesehatan, kita akan berbincang dengan Dirut BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Selamat siang, Pak Ali. Selamat siang, Mbak Naila, Mbak Gema. Ya, Pak Gufron, baik. Terima kasih atas waktunya sudah bersedia untuk berbincang di Newsline. Pak, tadi kita sudah menjabarkan mengenai perbedaan dari KRIS dan juga BPJS Kesehatan sebelumnya. Namun apa sih Pak yang menjadi pertimbangan penghapusan kelas BPJS Kesehatan sebetulnya? Ya, kalau di dalam Perpres itu kan nggak bicara penghapusan ya. Tidak ada bicara pasal-pasal yang menghapus gitu. Yang jelas itu Perpres ini kan merupakan menyempurnakan atau memperbaiki ya Perpres-Perpres sebelumnya gitu ya. Termasuk yang diatur di situ itu selain KRIS kan ada juga KDK, juga ada pemilihan Vaskes, kalau ada pemutusan hubungan kerja dan yang lain-lain gitu ya. Jadi memang yang menjadi perhatian tadi ya itu lebih ke arah KRIS-nya. Nah, KRIS sendiri tentunya itu kan yang penting kalau dari BPJS, perspektif BPJS itu untuk tidak mengurangi kualitas tetapi meningkatkan mutunya, meningkatkan kualitasnya gitu. Jadi nah nanti bagaimana sebetulnya yang realnya ya itu kan masih ada waktu kan ya. Nah, itu dalam proses penerapan kelas rawat inap ya standar itu ya, yang penting adalah pemenuhan dari rumah sakit terhadap tadi yang disebutkan 12 kriteria tadi ya untuk itu ya disiapkan kayak gitu. Tetapi tentu kita inginkan kualitasnya itu meningkat justru tidak turun gitu. Begitu. Baik, Pak Gufron, kami konfirmasi kembali, jadinya nantinya akan dihapus 3 kelas ini atau hanya disempurnakan saja dan nantinya juga akan ada klasifikasi-klasifikasi lainnya? Ya, tentu itu kan disebutkan di dalam Perpres itu untuk dievaluasi yang sekarang ini. Nah, dievaluasi kemudian seperti apa nantinya kita tunggu karena nanti akan diatur di dalam peraturan menteri ya. Tentu diskusi bersama entah Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan, DJS ya, DJSN ya dan lain sebagainya. Begitu. Jadi belum ya, belum. Tapi apakah benar dengan adanya peleburan ini akan bisa
apa ya menjadi asas ekuitas atau keadilan seperti itu Pak? Karena kan kalau kita tahu mungkin orang yang membayar iurannya sudah tinggi, tapi dengan adanya kris itu satu kamar dengan maksimal 4 tempat tidur, seperti apa jika nantinya justru hal ini apa ya tidak disambut baik gitu oleh masyarakat? Ya, justru makanya jangan sampai turun kualitasnya gitu. Jadi kalau umpamanya kelas 1 ya jangan turun ke kelas 3 kan gitu. Atau kelas katakanlah kelas 2. Tapi yang jelas sampai sekarang ini untuk diketahui ya, yang Anda sampaikan itu untuk informal ya. Istilahnya peserta bukan penerima upah atau bukan peserta ya, atau bukan pekerja ya. Tetapi untuk yang katakanlah pegawai negeri ya, yang golongan katakanlah 3, 4 itu kalau ini kelasnya itu udah kelas 1 gitu. Berarti tidak memenuhi unsur pemerataan itu tadi dong, atau seperti apa sih Pak sebenarnya? Lah, di dalam Sumpah Dokter itu tidak boleh membeda-bedakan pelayanan medis ya kepada peserta gitu atas dasar suku, agama atau status sosial ekonomi begitu. Oke, berarti sampai tahun 2025 ini kan memang kris baru akan disosialisasikan kepada 15 rumah sakit ya Pak Gufron. Nah, berarti sampai tahun depan Iya, nanti itu untuk iurannya masih dievaluasi. terbagi menjadi 3 klasifikasi itu Pak Gufron? Sampai sekarang ya, dan karena itu tidak di dalam Perpres 59 itu tidak diatur lebih lanjut, nah itu nanti dievaluasi oleh kementerian ya, nanti diskusikan dengan pihak-pihak terkait, kemudian baru Juli ya 2025 begitu. Oke. Untuk kesiapan Baik. rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sendiri saat ini bagaimana Pak? Apakah nanti akan diperluas lagi semua fasilitasnya? Karena kan saat ini baru 15 rumah sakit ya Pak yang mengikuti kriteria kris. Ya, yang melakukan uji coba kan bukan BPJS ya, nanti bisa ditanyakan yang melakukan uji coba gitu. Baik, nah rumah sakit ini sebetulnya memang sudah terdaftar sejak dari sebelumnya begitu ya, atau memang sukarela saja? Untuk apa? Karena kalau kerjasama rumah sakit swasta sukarela ya. Tetapi sekarang banyak yang berkeinginan kerjasama dengan BPJS. Hampir seluruh rumah sakit ya, belum semua tapi hampir semua di Indonesia itu kerjasama dengan BPJS gitu. Iya, untuk kris ini bagaimana memastikan bahwa rumah sakit tersebut juga siap dengan layanan kesehatannya Pak? Bagaimana dengan mereka yang belum siap, seperti apa nanti akan koordinasinya? Nah itu kan sudah disebutkan. Nanti dievaluasi gitu oleh Kementerian Kesehatan gitu. Kita nunggu evaluasinya. Ya, Oke, Pak, untuk penambahan dan juga penyempurnaan fasilitas rumah sakit ini kan memang harus butuh biaya lagi nih Pak untuk melengkapi barang-barang dan juga alat-alat. Nah, kira-kira dari pemerintah sendiri nanti ada pengadaan biaya lagi nggak Pak untuk kelengkapan alat-alat tersebut di rumah sakit yang belum ada itu? Ya, untuk katakanlah kalau BPJS itu kan mengurusi tentang jaminan ya, menjamin ya, untuk akses pelayanan kesehatan. Jadi umumnya itu yang personal health ya. Jadi bukan bicara tentang yang Anda sampaikan tadi infrastruktur atau supply side kayak gitu ya, pembagian atau distribusi dokter, pembangunan rumah sakit kayak gitu ya. Kita tidak kecuali merupakan kompensasi di daerah-daerah yang memang vaskesnya itu belum memenuhi syarat lah kayak gitu. baik, kita kembali lagi kepada hal-hal yang akan dibahas ini Pak selanjutnya dengan pihak-pihak terkait mengenai iuran begitu. Nanti kira-kira akan seperti apa dengan sistem kris nantinya? Ya tentu berbasis pada evaluasi nanti kan iuran bisa dinaikkan ya karena memang di sisi lain kan sudah 4 tahun kayak gitu ya. Nah itu tentu nanti berbasis pada evaluasi itu. Oke. Kisarannya Pak, kisarannya berapa? Mengevaluasi aja belum atau dalam proses Berapa ya lama Pak dilakukan. Kok butuh Anda sudah waktu nanya untuk berapa evaluasi Pak besarannya? Gufron? Kira-kira berapa lama Pak Ya. butuh waktu untuk evaluasi? Karena masyarakat sudah ingin Ya, tahu nih Pak, berapa ditanyakan iuran yang ingin mereka bahas? mengevaluasi. Ya, yang mengevaluasi kan bukan BPJS. Mhm. Jadi Anda salah alamat kalau ditanyakan ke BPJS. Ya,
Baik, tapi maksud Ya. saya kira-kira nantinya besarannya berapa besar, berapa rupiah Pak? Akan BPJS nggak memberatkan menentukan. masyarakat kah atau bagaimana gitu? Iya, BPJS tidak menentukan untuk itu kan nanti ada evaluasinya, jadi dievaluasi gitu. Yang mengevaluasi juga bukan BPJS itu. Oke, nah sejauh ini untuk pembahasan mengenai ini Pak tadi penyempurnaan kelas-kelas ini sudah sejauh mana Pak dan ada pihak siapa saja Pak selain Kemenkes yang dilibatkan dalam pembahasan ini? Apakah pihak rumah sakit juga sudah dilibatkan? Ya, saya tidak tahu persis ya itu ya. Jadi nanti bisa ditanyakan di Kementerian Kesehatan. Ya, dengan Yang pihak-pihak jelas lain kalau tadi di DPR sudah beberapa kali ini dibahas. Aha, tapi sejauh ini tadi kita sama-sama menunggu pembahasan, tapi sudah sejauh mana Pak langkah pembahasannya? Poin-poin apa saja yang sudah dibahas? Nah itu di poin-poin ada yang di Perpres 59 tadi kriteria 12 itu apa saja. Tadi Anda sudah sebutkan. Bagaimana tentu rumah sakit itu secara bertahap ya menyiapkan untuk bisa siap lah mutunya lebih bagus seperti itu ya. Baik, pokoknya memang intinya belum ada wacana penghapusan ya Pak, hanya akan menyempurnakan dan juga perbaikan. Jadi tidak ada kata penghapusan untuk seluruh kelas BPJS begitu ya Pak. Terima kasih Pak Ali Gufron Mukti selaku Direktur BPJS Kesehatan. Selamat kembali beraktivitas Pak Tentu Gufron. kita akan tunggu nantinya hasil evaluasi dan pembahasannya akan seperti apa. Semoga semakin memberikan layanan terbaik bagi masyarakat ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.